Nah, baik kita belajar kalor. Nah, ini adalah definisi dari kalor itu. Ya. Jadi kalor adalah energi panas yang merambat dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, satuan kalor dalam sistem internasional adalah joule. Jadi satuan kalori itu joule, sama seperti satuan energi yang lain, gitu. Karena kalori ini energi, gitu ya. Karena kalor adalah energi. Nah, di sini ada dua jenis kalor yang kita pelajari. Yang pertama adalah kalor yang digunakan untuk kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu suatu zat. Jadi kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu zat. Nah, zatnya ini dia sama, zatnya tidak berubah. Hanya suhunya yang berubah, meningkat atau menurun. Nah, kalau air, misalkan 20 derajat Celcius mau dididihkan, maka harus diberikan kalor. Maka air harus dimasak di atas kompor. Kompor ada apinya. Api tersebut adalah kalor. Nah, berapa kalori yang dibutuhkan untuk mendidihkan air? Nah, maka ada besaran-besaran yang mempengaruhi besarnya kalor. Salah satunya adalah perubahan suhu tersebut, kemudian jenis zat tersebut, sama massa zat tersebut, gitu. Nah, masih ingat rumusnya? Rumus kalor nih waktu SMP? Lambangnya Q ya, kalor lambangnya Q. Q sama dengan Q. Nah, Q sama dengan ini ya, M kali C kali delta T. Jadi rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Disingkat adalah mencat MC delta T. Di mana delta T-nya ini adalah suhu akhir T dikurang suhu awal. Suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, ini keterangannya. Ya. Jadi Q-nya itu kalor, satuannya joule atau kalori ya. Bisa kalori, tapi yang SI-nya itu adalah joule. Kalau kalori dia satuan yang lain. Nah, untuk massa dia massa benda kilogram satuannya. Kemudian C, C-nya adalah kalor jenis benda. Satuannya joule per kilogram Kelvin atau joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu benda. Suhu akhir T dikurang T0 suhu awal. Nah, suhunya ini dalam Celcius atau Kelvin sama saja. Jadi, kalau untuk menaikkan suhu zat, Q sama dengan M kali C kali delta T. Gitu. Ada delta T perubahan suhu. Nah, kemudian yang kedua, ada yang kedua yaitu kalor untuk mengubah wujud zat. Wujudnya berubah dari padat menjadi air. Dari es padat kan menjadi air. Atau dari air menjadi gas, uap air. Ada lagi kalori yang digunakan. Tentu di sini dia tidak ada perubahan suhunya ya. Jadi pada saat suhunya tetap, tapi wujudnya sudah berubah gitu. Dari es 0 derajat Celcius itu kan tidak langsung menjadi ujuk-ujuk air 50 derajat Celcius. Perlu proses. Nah, prosesnya adalah dari suhu 0 derajat Celcius es, kemudian es tersebut berubah dulu semuanya ke dalam air. Semuanya berubah dalam air, tapi masih suhu yang sama 0 derajat Celcius. Baru setelah itu perlahan-lahan suhu air tersebut akan naik seiring dengan ditambahkannya atau diberikannya kalor.
Nah, begitu prosesnya. Nah, ini dia rumusnya yang kedua, color untuk mengubah wujud zat. Yang kedua ya. Nah, yang pertama ada Q sama dengan M kali LS. Disingkat males. Jadi Q-nya males ya. Itu berubah dari es menjadi air. Perhatikan di sini nggak ada delta T, tidak ada perubahan suhu. Karena memang dia suhunya tetap tidak mengalami perubahan. Kemudian ada dari air menjadi uap air, yaitu Q sama dengan M kali U. Disingkat MU. Jadi Q sama dengan MU. Ya nggak? Ada males, ada MU. Nah, kemudian keterangannya, nah Q-nya kan kalor ya, M-nya massa, nah di sini yang belum ada adalah LS sama U. Jadi LS itu adalah kalor lebur es. Kalor lebur ya, es. Nah, satuannya dia adalah joule per kilogram. Gitu. Kalau U itu U-nya itu kalor uap, gitu. Kalor uap. Kalor uap dia satuannya sama juga joule per kilogram. Nah, gitu. Jadi kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat. Dari es menjadi air, kemudian dari air menjadi uap air. Nah, kemudian ada grafik nih. Jadi kita akan gunakan grafik kalor yang digunakan nih untuk menaikkan es dari suhu di bawah 0 derajat Celcius hingga menjadi uap air, gas. Berapa kalor yang dibutuhkan? Maka dia ada beberapa proses yang akan dilalui oleh kalor tersebut. Muat gak nih ya? Oh, nggak muat ya? Nggak muat di sini. Nah, ini jadi ada perubahan suhu dan wujud benda dari, lihat di grafiknya di situ, dari es min 10 derajat Celcius, di situ ya grafiknya, grafik suhu terhadap kalor. Suhunya itu ke arah sumbu Y, sementara sumbu X-nya adalah kalor. Dari es min 10 derajat Celcius menjadi uap air. Uap air kita gunakan di sini hanya sampai Q4, yaitu uap air dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, jadi dia tidak ujuk-ujuk gitu kan, tidak langsung dari es min 10 langsung jadi uap air, melalui beberapa proses. Nah, di sini ada 4 proses yang dialami oleh es tersebut. Yang pertama ada Q1, di mana es min 10 derajat Celcius berubah menjadi es dengan suhu 0 derajat Celcius. Jadi, suhunya naik dulu. Suhunya naik dulu dari min 10 ke 0 derajat Celcius. Lalu kemudian ada Q2. Nah, Q2 ini kalor yang diperlukan untuk merubah wujud dari padat menjadi cair. Gitu, dari es menjadi air. Dengan suhu yang tetap tentunya, tetap 0 derajat. Kemudian baru Q3. Nah, air tersebut dinaikkan suhunya sampai mencapai 100 derajat Celcius dengan zat masih air. Baru yang Q4. Q4 ini dia air 100 derajat Celcius berubah menjadi uap air 100 derajat Celcius. Nah, maka
Kalor yang dibutuhkan adalah kalor total. Kita jumlahkan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Gitu. Jadi ada Q1, Q2 tambah Q3 tambah Q4. Nah, lihat di sini perhatikan yang untuk Q1-nya itu kan dia zatnya masih sama S ya. Zatnya masih sama S tapi suhunya berubah. Maka kita gunakan rumus kalor untuk mengubah wujud untuk menaikkan suhu zat. Untuk menaikkan suhu zat ya. Yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi saya tambahin di sini, ini nggak ada ini. Ini totalnya, nah gitu ya. Kita tambahkan Q1 itu M kali C kali delta T. Nah, di sini C-nya adalah kalor jenis S. Nah, kalor jenis S. Kemudian delta T-nya adalah delta T dari min 10 sampai 0 derajat. Tidak delta T min 10 sampai 100 derajat. Itu Q1. Kemudian Q2. Besarnya Q2 karena dia zatnya berubah tapi suhunya tetap, maka pakai yang males. Q2 sama dengan males. M kali. Masanya tetap ya, tetap masa S yang awal. Males. Tuh. Lalu kemudian Q3. Nah, Q3 sudah jadi air. Suhunya meningkat. Wujudnya tetap air. Maka pakai M C delta T. M kali C. Ingat di sini kalori jenisnya adalah kalori jenis air. Kalau tadi Q1 kalori jenis S. Kalau sekarang udah jadi air, udah berubah. Delta T-nya juga dari 0 derajat menjadi 100 derajat. Gitu. Tapi masanya tetap massa S. Karena di sini air adalah dari S juga. Artinya massa S sama dengan massa air. Ketika S-nya sudah mencair semua. Nah, Q4-nya dia sama seperti Q2. Sama seperti Q2 yang tidak mengalami perubahan suhu, tapi wujudnya berubah dari air menjadi uap air. Maka Q4-nya adalah M kali U ya. Q4-nya M kali U. Sini aja deh. Nah, MU. Jadi Q1-nya M kali kalau jenis S dikali delta T, Q2-nya M kali kalau ber-S, Q3-nya M kali kalau jenis air dikali delta T, kemudian Q4-nya adalah M kali kalor uap MU. Jadi kalor yang dibutuhkan gitu, kalau dari S-10 sampai uap air 100 derajat Celcius. Kalau yang ditanyakan cuma sampai air 0 derajat Celcius, berarti cuma Q-nya Q1 tambah Q2 saja. Jadi tergantung soal yang ditanyakan. Dia sampai mana perlu kalornya? Sampai Q2 kah? Atau hanya Q1 kah? Atau hanya Q3 kah? Begitu. Atau dari Q1 sampai Q3? Atau dari Q1 sampai Q4? Nah, itu untuk kalor. Nah, setelah itu, setelah kalor ada asas Black nih. Asas Black. Baik, kemudian ada asas Black dan kekalahan energi. Dia menyatakan bahwasanya jika dua benda memiliki suhu yang berbeda, bercampur akan terjadi proses kesetimbangan termal. Jadi suhu kedua bendanya sama, maka secara matematis adalah delta Q lepas sama dengan delta Q serap. Jadi jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diserap. Nah, gitu. Yang melepas kalor adalah zat dengan suhu lebih tinggi gitu. Ini zat dengan suhu lebih tinggi. Sementara yang
menyerap kalor adalah zat yang bersuhu lebih rendah. Itu dia asas Black. Misalkan ada air panas 100 derajat Celcius dicampur dengan air dingin 20 derajat Celcius, maka yang bertindak sebagai kilepas adalah air yang bersuhu 100 derajat Celcius karena memiliki suhu lebih tinggi. Jadi kalor dilepas dari air yang bersuhu tinggi, nah kemudian diterima atau diserap oleh air yang bersuhu lebih rendah 20 derajat Celcius tadi. Gitu. Nah, ini adalah asas Black. Baik, kita akan coba dengan contoh soalnya untuk kalori ini. Ada 2 kg air dari suhu 24 derajat Celcius dipanaskan menjadi 90 derajat Celcius. Nah, jika kalau jenis airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalori yang diterima air. Berapa kalori yang dibutuhkan? Nah, ini adalah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat dari 24 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius. Nah, maka kita gunakan kalor yang untuk menaikkan suhu zat. Nah, di sini ada 2 kg itu massa air, kemudian suhu 24 adalah suhu awal T0 ya. Nah, 90 derajat adalah T, suhu akhir. Kalau jenis 4.200, ini adalah C. Nah, maka yang ditanya adalah Q. Q sama dengan cat ya, begitu. M kali C kali delta T. Tinggal masukkan massanya sudah jadi kilogram ya. 2 dikali 4.200. Nah, delta T-nya berapa? Ditambah, Pak. Dikurang ya, delta T-nya itu 90 dikurangin 24. Jadi suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Tuh, 2 dikali 4.200 adalah 8.400. Nah, 8.400 dikali dengan 66. Nah, 90 kurang 24, 66. Nah, berapa? Dikali 8.400 dikali 66. Rp554.400 hasilnya. Jadi 54.400. Nah, satuannya adalah Joule. C. Maka jawabannya adalah C. Betul sekali. C. Ya, C. Itu untuk soal yang pertama. Soal berikutnya nih. Dalam botol terdapat 230 gram kopi. Jadi ada kopi 230 gram masanya pada suhu 90 derajat Celcius ditambahkan susu. Ada susu sebanyak 20 gram bersuhu 5 derajat Celcius. Nah, di sini dikasih tahu kalau jenis air Ca sama dengan kalau jenis kopi Ck sama dengan kalau jenis susu Cs, yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Dan tidak ada kalor pencampuran maupun kalor terserap botol termos. Maka suhu akhir campurannya.
Nah, ditanya ketika kopi dicampur susu dengan suhu yang berbeda nanti akan menghasilkan suhu akhir gitu ya. Suhu akhirnya kita lambangkan dengan TC. Nah, di sini adalah Ki lepas sama dengan Ki serap. Ki lepas sama dengan Ki serap. Siapa yang melepas kalor? Kopi apa susu? Gitu kan. Yang melepas kalor adalah kopi. Kenapa kopi? Karena suhunya lebih tinggi, yaitu 90 derajat. Ya, gitu. Maka yang melepas adalah kopi, gitu kan. Kemudian yang menyerap kalor adalah susu, karena suhunya cuma 5 derajat. Nah, kita gunakan apa? Rumus M kali C kali delta T gitu. Ini masanya masa kopi gitu kan, masa kopi, kemudian dikali dengan kalor jenis kopi, dikali dengan delta T kopi. Delta TK kopi. Sama dengan massa susu MS dikali dengan kalori jenis susu dikali dengan delta T susu. Nah, lihat di sini kalori jenis susu sama kopi sama ya, satu bisa dicoret nih. Nah, bisa dicoret. Nah, bisa dicoret ya. Tinggal massa kopi 230 tulis, kemudian nah delta TK-nya perhatikan untuk Ki lepas, maka suhu awal si kopi di depan 90 dikurangin suhu akhirnya TC. Dikurangi suhu akhirnya TC. Nah, sama dengan massa susu 20 gram. Nah, delta T susu kalau dikiserap maka suhu akhirnya TC-nya di depan gitu. Jadi perbedaan kiserap dengan kilepas, kalau dikisirap TC di depan. Kalau di kilepas TC-nya di belakang. Nah, dikurangin suhu awal susu. Nah, 230 dikali 90. Berapa 230 dikali 90? 3 kali 9, 27 ya. Berarti 7. Kemudian 9 kali 2, 18. 18 tambah 2, 20. 207 tambah 0-nya 2. Dikurangin 230 TC. Nah, TC yang ditanya. Sama dengan, nah 20 kali TC, 20 TC. Kemudian 20 kali 5, min 100. 20 kali 5, 100. Udah. Yang ada variabel TC kita pindahkan ke kanan. Yang tidak ada ke kiri. Maka 20.700, nah itu min 100 pindah ke kiri jadi plus 100. Nah, kemudian 20 TC sama dengan 20 TC, min 230 TC pindah ke kanan jadi plus. Jadi 200 plus 230 TC. Nah, 20.700 tambah 100, 20.800. Nah, sama dengan 20 TC ditambah 230 TC, 250 TC. Maka besar suhu TC-nya adalah 2.800 dibagi 250, bukan dikurang ya. Nggak ada penjumlahan di situ. 20.800 dibagi 250. Hasilnya adalah 83,2. So, akhirnya adalah 83,2. Maka yang tepat jawabannya adalah D, 83 derajat Celcius. Nah, gitu ya. Jadi suhu akhirnya 20.800 dibagi 250, yaitu